Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Presiden Joko Widodo akan melakukan evaluasi terhadap perwira TNI yang menduduki jabatan sipil setelah adanya penetapan tersangka Kepala Basarnas oleh KPK. Lalu perlukah dibentuknya tim koneksitas antara KPK dengan TNI demi menjamin rasa keadilan hingga memudahkan proses penanganan perkara? Kami akan diskusikan dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI, Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, dan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar. Selamat malam Pak Kresno, Mas Uceng. Selamat malam, Mas Reno. Baik, Selamat malam. terima kasih sudah berkenan bergabung di Prime Time News. Saya ke Pak Kresno terlebih dahulu. Pak Kresno, kalau yang sudah kita lihat tadi, hari ini Panglima bilang kalau TNI sudah menetapkan Marsdia HA dan Letkol ABC sebagai tersangka dan akan segera dilakukan penahanan. Langkah selanjutnya akan seperti apa, Pak Kresno, untuk proses hukumnya? Ya, jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka, maka kemudian pasti akan dilakukan penahanan dan kemudian tim penyidik Puspom TNI akan segera mengumpulkan alat bukti yang lainnya. Dan saya kira karena pelaku yang lainnya kebanyakan sipil dan sudah ditahan diperiksa oleh KPK, saya kira koordinasi dengan teman-teman penyidik di KPK sangat diharapkan sehingga ada percepatan penyelesaian kasus ini. Oke, apakah juga ada persiapan terkait dengan sistem peradilan militer yang menurut TNI sampai dengan saat ini lebih baik digunakan untuk sistem peradilan militer bagi Marsdia HA dan juga Letkol ABC? Jadi mekanisme penyidikan itu kemarin didiskusikan akan menggunakan sistem peradilan militer, yaitu penyidiknya Puspom, kemudian penuntutnya itu adalah auditor militer. Sedangkan pertanyaan selanjutnya adalah apakah ini akan diselesaikan melalui pengadilan militer ataukah pengadilan umum. Ketika ini nanti akan diselesaikan pengadilan umum, maka kemudian muncul pengadilan koneksitas yang menggabungkan antara berkas tersangka atau terdakwa militer dengan tersangka terdakwa yang sipil. Tetapi kalau seandainya nanti diputuskan untuk diselesaikan secara splitsing atau terpisah, maka kemudian Puspom TNI akan melimpahkan berkas perkara itu ke auditor militer dan kemudian auditor militer atau jaksa militer akan mengolah dan selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan militer untuk diproses. Demikian, Mas Rino. Pak Kresno, terkait dengan alat bukti yang sudah dimiliki oleh Puspom TNI, apakah ini semuanya sama dengan alat bukti yang diekspos oleh KPK atau ternyata Puspom TNI sudah mengantongi tambahan bukti baru? Saya belum ngecek ya, karena pemeriksaan terhadap tersangka itu dari kemarin secara intensif sampai hari ini. Jadi kalau seandainya nanti ditemukan bukti-bukti baru atau bukti tambahan, nanti pasti akan dijelaskan, dipublikasikan oleh Dan Puspom TNI. Gitu, Mas. Oke. Baik, saya ke Mas Uceng. Mas Uceng tadi sudah disinggung oleh Pak Kresno terkait dengan tim koneksitas begitu ya. Nah, kalau dari perspektif Mas Uceng, untuk proses administrasi pembentukan tim koneksitas itu seperti apa prosesnya? Begini ya, sebenarnya kalau kita bicara soal konteks peraturan perundang-undangan yang saya pahami. Yang pertama, tentu saja kita bicara soal koordinasi dan yang mengendalikan pemberantasan korupsi tentu saja adalah KPK. Ya, itu ada di pasal 42 Undang-Undang KPK. Kalau kita bicara pada level ini, saya kira ini clear. Artinya koordinasi dan mengendalikan kalau dalam proses tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh KPK. Nah, memang kemarin itu problemnya adalah kok tiba-tiba KPK-nya sendiri berlagak aneh ya, minta maaf. Makanya penting menurut saya tetap harus dijelaskan konteks KPK minta maaf itu dalam konteks apa sebenarnya. Apakah memang ada kesalahan prosedur, misalnya tidak ada koordinasi seperti yang diharuskan dalam pasal 42, ataukah apa? Kenapa kemudian pasal seakan-akan ada permintaan maaf itu? Yang kedua, saya kira kalau kita bicara soal penanganan perkara korupsi ini akan dibawa kemana,
ada banyak undang-undang yang memang harus kita perdebatkan dulu. Satu adalah soal jabatan Basarnas itu sendiri. Apakah itu masuk di genre militer atau genre sipil? Saya kira perdebatannya bisa panjang. Yang kedua adalah, dan kalau implikasinya kalau genre sipil kan artinya berlaku Undang-Undang TNI yang mengatakan bahwa dia harus berhenti dulu sebenarnya sebelum memegang jabatan sipil tersebut. Yang kedua adalah kalau ini kita bicarakan sebagai konteks militer, maka pada level mana sebenarnya yang bisa dilakukan kerja yang dilakukan oleh KPK dan yang dilakukan oleh militer. Saya kira ini bisa dibicarakan dalam konteks koordinasi dan pengendalian itu yang dimaksud dalam pasal 42 Undang-Undang KPK. Kalau ditanyakan ke saya bicara soal idealnya, saya kira idealnya ini adalah kejahatan dalam konteks sipil. Ini adalah kejahatan korupsi dan bukan bagian kejahatan dalam konteks militer. Maka kita kalau bicara idealnya harusnya masuk ke dalam pengadilan sipil, masuk ke dalam pengadilan tindak pidana korupsi. Itu juga yang ditetapkan misalnya dalam Undang-Undang KPK pasal 5 yang mengatakan pengadilan tipikor itu adalah satu-satunya pengadilan, Undang-Undang Pengadilan Tipikor maksud saya, satu-satunya pengadilan yang menyelesaikan perkara korupsi. Nah, tapi memang praktik selama ini yang memang dilakukan dengan konteks koneksitas. Ada beberapa kasus korupsi di mana melibatkan pihak militer, itu kemudian dipisahkan. KPK mengerjakan sipilnya, sedangkan militer mengerjakan militernya. Sekira saya ada beberapa kasus yang sudah dilakukan selama ini. Nah, yang dilakukan selama ini menurut saya itu adalah presiden dari banyak konteks. Satu, pada lain sisi memang karena konteks kesiapan pengadilan atau sistem peradilan militer sendiri yang memang belum selesai. Belum selesai dalam artian ya karena memang masih mengharap beberapa aturan yang belum kunjung dikeluarkan oleh pemerintah ya. Baik. Misalnya kayak pengadilan tun dan lain-lain sebagainya yang sampai sekarang belum kunjung dikerjakan. Maka saya kira sekurang-kurangnya yang bisa kita lakukan sekarang memang adalah ya silahkan ini dibawa ke proses kalau mau dibawa ke proses militer untuk militer dan kemudian proses sipil seperti praktik selama ini, tetapi paling tidak menurut saya konteks koordinasi dan pengendaliannya itu jangan sampai dihilangkan. Maka kalaupun itu misalnya dilakukan oleh auditor untuk proses-proses itu, saya kira menurut pasal 42 ya koordinasinya tetap saja berkoordinasi dengan KPK sebagai pemegang koordinator dari konteks pemberantasan. Mas Uceng dan juga Pak Kresno, kita masih ada waktu untuk membahas tema kita perbincangan malam hari ini, tapi kita jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News, kami akan kembali untuk Anda. Anda kembali bersama kami di Prime Time News dan saya masih bersama dengan Pak Kresno serta Mas Uceng yang tersambung melalui saluran Zoom. Pak Kresno, Mas Uceng, sebelum kita melanjutkan perbincangan, saya ingin putarkan dulu pernyataan Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Padjadjaran, Prof. Romli, yang mengatakan bahwa seperti apa koordinasi yang harus terjalin antara KPK dan juga TNI, Puspom TNI dalam hal ini. Kita simak bersama. Jadi kalau demikian ya dalam prakteknya satu ruangan itu boleh-boleh saja. Yang penting setiap langkah-langkah penyidik POM itu harus diketahui dan disetujui oleh KPK. Tidak boleh menetapkan sendiri. KPK. Iya, harus dibawa kendali KPK. Ya. Jadi tetap fungsinya koordinasi dan supervisi. Baik, saya ingin ke Pak Kresno. Bagaimana tanggapan Anda tentang pernyataan Prof. Romli yang baru saja menyebut semua langkah Puspom TNI ini harus diketahui dan juga ada persetujuan juga oleh pihak KPK sebagai bentuk dari fungsi koordinasi dan juga supervisi? Ya, sebetulnya penyelesaian perkara korupsi tahun 2016 itu sama persis saya bilang. Kemudian penyidik KPK itu ada di dalam ruangan Puspom TNI ketika melakukan pemeriksaan. Dan saya juga bilang bahwa sebetulnya penyidik KPK itu titip beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh penyidik Puspom TNI kepada terperiksa. Jadi sebetulnya bukan hal yang aneh dan itu sudah kita lakukan sebetulnya.
Dan dari aspek koordinasi, komunikasi, terus kemudian praktek ya belum sebelumnya itu sudah berjalan dan itu sudah kita lakukan. Malahan kita saling cross hasil pemeriksaan dan kita saling mengisi sehingga pemeriksaan penyelesaian kasus korupsi ini bisa dilaksanakan dengan lebih cepat. Jadi tidak ada ego sektoral di dalam pemeriksaan perkara di dalam Puspom TNI atau di lingkungan TNI itu sendiri. Demikian juga nanti auditor itu biasanya juga langsung merapat, kemudian untuk membuat konstruksi hukum sehingga kembali lagi penyelesaiannya itu lebih cepat. Ambil contoh adalah ketika perkara koneksitas yang di bawah koordinasi Jampitmil Kejaksaan Agung, itu antara penyidik Puspom TNI, penyidik jaksa, auditor itu ada di dalam satu ruangan untuk membuat konstruksi. Dan kita lihat hasilnya di dalam penyelesaian korupsi perkara TBP TNI Angkatan Darat dan kemudian Satkom Satelit Komunikasi Orbit 123 dapat berjalan dengan baik. Sebetulnya untuk TNI tidak alergi untuk duduk bersama menyelesaikan suatu perkara permasalahan korupsi. Kembali lagi bahwa Panglima TNI sangat concern terkait dengan masalah keuangan negara khususnya korupsi ini. Jadi beliau menekankan, mewanti-wanti dan kemudian memonitor langsung terkait dengan perkembangan penyelesaian perkara-perkara yang apalagi menjadi perhatian masyarakat. Demikian Mas Rin. Tapi sejauh ini sampai dengan hari ini yang sudah ditetapkan tersangka oleh Puspom TNI terhadap Marsdia HA dan juga Letkol ABC, koordinasi antara TNI dan juga KPK sudah sejauh mana praktiknya Pak Kresno? Kalau bicara pemeriksaan yang hari Sabtu dan hari Minggu kemarin, itu sudah ada komunikasi. Dan saya kira saling tukar hasil pemeriksaan sangat diperlukan. Itu Mas. Oke. Malah Jadi saya dengar nanti pengumuman penahanan itu akan dilakukan secara bersama. Saya mendengar malam ini kalau tidak salah. Jadi sebetulnya komunikasi-koordinasi di antara kita penyidik Puspom TNI dan KPK tidak ada masalah sebetulnya. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Uceng. Tadi sebelumnya Anda sempat menyinggung, berpendapat, memberikan saran juga bahwa nantinya diharapkan supaya pakai sistem peradilan umum begitu ya. Kenapa ya itu Mas Uceng? Apa faktor-faktor yang membuat Anda mengusulkan supaya pakai peradilan umum saja? Ya memang kan kalau kita bicara soal keinginan ya, seingat saya ya, kalau saya salah, kalau keliru mohon diingatkan. Seingat saya kalau keinginan, kita sudah berbicara ingin merapihkan sistem pengadilan dalam konteks militer itu. Kalau kita belajar sejarah maupun konteksnya, pengadilan militer itu memang lebih pada pendekatan pada pelanggaran pada hukum militer sebenarnya kan. Berbeda dengan pelanggaran hukum sipil. Dan ke depan memang sudah didorong ke sana. Nah, problemnya adalah kita belum menyelesaikan begitu banyak PR. Pekerjaan rumah misalnya soal pengadilan militer tahun 97, Undang-Undang TNI, ada banyak sekali pekerjaan rumah yang dibiarkan terbengkalai sekian lama, termasuk soal sistem-sistem pengadilan itu. Salah satu perkara saya yakin Pak Kresno juga tahu persis soal pengadilan misalnya pengadilan TUN berkaitan dengan militer. Kalau ada pelanggaran TUN, sekarang kebingungan orang mau membawa ke militer belum ada karena TP-nya belum dikeluarkan, mau dibawa ke PT UN biasa juga nggak bisa karena dikatakan itu adalah TUN militer. Jadi banyak pekerjaan rumah yang memang belum terselesaikan. Sayangnya saya kira ini terlalu lama dibiarkan sehingga tidak ada penyelesaian. Nah, apa yang dilakukan selama ini? Ya melakukan persis yang dikatakan tadi dalam beberapa kasus. Seingat saya salah satunya adalah kasus Bakamla, itu dipisahkan pada akhirnya dengan praktik prosesnya persis yang dikatakan oleh Pak Kresno tadi. Jadi ada proses koordinasi dan pengendalian, ada proses koordinasi. Makna koordinasi dan pengendalian itu diterjemahkan oleh mereka berdua. Salah satunya adalah ya dalam semua pemeriksaan KPK hadir, termasuk ikut memberikan saran, masukan, dan lain-lain sebagainya dalam sebuah proses penanganan perkara korupsi. Tapi kalau kita bicara ke depan, saya kira memang harus dipisahkan betul. Kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan sipil, ya tetap harus disidangkan dalam proses sipil. Sedangkan kalau itu adalah kejahatan dalam konteks kemiliteran, maka tentu saja itu dikaitkan dengan
undang-undang dikaitkan dengan pengadilan militer. Oke, baik. Saya ke Pak Kresno lagi nih. Pak Kresno, sebetulnya ada kekhawatiran begitu proses hukum nantinya. Tapi sebelum saya menanyakan pertanyaan ke Anda, kami juga memiliki sebuah kutipan pernyataan begitu terkait dengan bahwa peradilan militer ini juga pernah ada sejarah untuk menghukum maksimal, menghukum berat gitu. Jadi tetap tegas begitu meskipun diambil alih oleh peradilan militer. Kita akan simak berikut informasinya. Oke, baik, ini adalah beberapa bukti gitu ya, bahwa proses-proses yang kemudian diambil alih, tapi tetap ada upaya-upaya maksimal untuk menyelesaikan kasus hukum tersebut. Tetapi begini, Pak Kresno, ada kekhawatiran proses hukum terhadap Marsdia HA dan juga Letkol ABC nanti sama dengan 5 tersangka dari unsur militer dalam kasus Tipikor helikopter AW101, di mana saat itu konteksnya Puspom TNI justru mengeluarkan SP3 yang artinya para tersangka pun juga bebas. Nah, bagaimana TNI menjawab kekhawatiran publik ini? Ya, sebetulnya jawabannya bisa dilihat track record bagaimana TNI atau pengadilan militer menyelesaikan perkara. Dan sebetulnya itu juga sudah jadi begini, Puspom itu sebagai penyidik, kemudian auditor itu sebagai penuntut, dan kemudian dibawa ke pengadilan militer yang dalam ini teknis judisialnya itu di bawah Mahkamah Agung, yang kita tahu sendiri bahwa kita tidak akan bisa apa-apa lagi ketika sudah dibawa ke sana. Kemudian saya juga akan melihat sebetulnya apakah prajurit TNI tunduk kepada tindak pidana umum apa enggak kan gitu. Sebetulnya kita semua tahu bahwa ketika bicara hukum acara itu tunduk pada Undang-Undang 31 tahun 97, di mana sebetulnya itu hampir sama persis dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pertanyaan selanjutnya adalah hukum materialnya mana? Hukum materialnya diatur di dalam KUHPM. Tetapi dalam pasal KUHPM, pasal 1 KUHPM itu mengatur tentang pemberlakuan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi seluruh ketentuan yang ada di dalam KUHP itu berlaku juga untuk prajurit militer. Ada yang mengatakan bahwa prajurit militer tidak tunduk kepada delik yang ada di dalam KUHP. Enggak, itu kurang tepat. Bahwa kita itu juga kena KUHP itu sendiri. Jadi kita hukum acaranya dengan Undang 31 tahun 97, kemudian materialnya, pidana materialnya itu KUHPM dan KUHP. Jadi sebetulnya kita itu ya sama dengan sipil ketika melanggar tindak pidana umum. Itu bisa dicek gitu. Dan kemudian juga bisa terbukti di beberapa putusan pengadilan militer yang kemudian dibawa bisa dilihat di Direktori Mahkamah Agung terkait dengan hal itu. Baik, berarti Pak Kresno malam hari ini pun menjamin dan juga sekaligus menjawab kekhawatiran publik bahwa TNI tetap akan bersifat terbuka serta objektif ya Pak ya untuk menangani dua anggota militer ini ya. Kemudian media untuk melihat. Malahan kita lebih senang kalau ada observer atau peneliti atau pemerhati dari luar yang melihat proses ini, dan bagaimana nanti TNI menyelesaikan perkara ini bisa dicek kembali. Baik, terima kasih Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro dan juga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Kresno dan juga Mas Uceng. Selamat malam Mas Reno.